Menurut 4 gospel, di manakah Yohanes Pembaptis itu membaptis? Ya, di Matius disebutkan di Sungai Yordan, di Markus disebutkan juga di Sungai Yordan, di Lukas tidak ada keterangan apapun mengenai itu. Tidak ada berita ya? Nggak ada berita, ya. Nah, di Yohanes itu disebutkan di Betania, di seberang Sungai Yordan. Nah, apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Bible Yes Bible sebagai respons dan menjawab Bible Oh Bible. sekarang nomor 7 nih. Nomor 7, menurut 4 gospel, di manakah Yohanes Pembaptis itu membaptis? Ya, di Matius disebutkan di Sungai Yordan, di Markus disebutkan juga di Sungai Yordan, di Lukas tidak ada keterangan apapun mengenai itu. Tidak ada berita ya? Nggak ada berita, ya. Nah, di Yohanes itu disebutkan di Betania, di seberang Sungai Yordan. Nah, Mas Jo mau bacain nggak ayatnya? Boleh Mas. Ya, silakan dari Matius 3 ayat 4-6. Kebaca nggak Mas? Boleh. Kebaca. Silakan. Oke. Di dalam Matius pasal ketiga ayat 4 sampai ke 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Di mana, Mas? Di Sungai Yordan, Mas ya. Sungai Yordan. Oke. Sekarang kita beralih ke Markus pasal Ya. 1 ayat ke-9. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes bin Zakaria. Oke, di mana? Di Sungai Yordan Sungai ya? Yordan juga. Nah, sekarang yang di Yohanes, coba. Di Lukas nggak dibaca dulu, Mas. Apa yang mau dibaca orang kali ini? Di Yohanes 1 ayat 28, hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, Matius Markus bilangnya di Sungai Yordan. Yohanes bilangnya di Betania seberang Sungai Yordan. Nah, kalau gitu yang salah yang mana, Mas Jo? Di sini komplain Donditan adalah, di manakah Yohanes membaptis? Karena di Injil Matius dan di Injil Markus ditulis di Sungai Yordan, sedangkan menurut Donditan di Injil Yohanes ditulis di Betania. Benarkah yang dikatakan Donditan? Kita simak ayatnya. Yohanes pasal 1 ayat 26-28. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia, yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Kita lihat di ayat 26-28 tadi. Terbukti Donditan yang gagal paham. Narasi yang sudah begitu jelas masih gagal dipahami Donditan yang berlagak paham Alkitab. Kita lihat yang dikatakan Injil Yohanes. Yang terjadi di Betania itu adalah peristiwa yang dikisahkan pada ayat 26 dan 27. Betania di mana? Dikatakan di situ di seberang Sungai Yordan. Di Sungai Yordan yang mana? Tempat Yohanes membaptis. Jadi jelas sekali di situ diterangkan bahwa Yohanes membaptis di Sungai Yordan.
Bukan di Betania. Dondi Tan tidak paham atau pura-pura tidak paham. Ya, kita sekarang masuk ke 8 ya. Iya, ya. Oke. Menurut 4 gospel, apakah orang-orang Farisi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ya, menurut Matius, tulisannya kebaca nggak Mas? Kecil banget ya? Boleh, saya bacain. Iya. Nah, Boleh, coba. dibaca. Kalau di Matius itu disebutkan bahwa ya mereka dibaptis. Di Lukas mereka bilang tidak dibaptis. Coba silakan Mas coba bacain. Oke. Kita mulai dari Matius pasal ketiga ayat 7 sampai 11. Ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Astagfirullah. Ya, ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Ibrahim dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam air. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oh ya, di sini orang Farisi itu dibaptis oleh Yohanes. Ya, itu kuncinya ada di ayat 7 Mas. Iya. Ya, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, ya kan? Berarti kan orang Farisi dibaptis kan? Iya, mereka Sekarang di Lukas. mendatangi Yohanes gitu ya. Ya. Sekarang di Lukas pasal 7 ayat 29 sampai 30, silakan Mas Jo. Suaranya agak besar dikit Mas Jo. Iya, ya. Semangat dikit Mas Jo. Kita beralih ke surat Lukas pasal 7 29 sampai 30. Ya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, ya. Jadi ceritanya udah agak beda nih antara Matius sama Lukas nih. Iya. Ya, sedangkan Markus dan Yohanes tidak ada keterangan ya mengenai itu ya. Ya, oke, ini nomor 8 ya. Di dalam Injil Matius, dikisahkan orang-orang Farisi dan Saduki dibaptis oleh Yohanes. Sedangkan di dalam Injil Lukas tidak dibaptis. Komplain Dondi Tan di sini adalah, apakah orang-orang Farisi dibaptis oleh Yohanes ataukah tidak? Karena mereka menolak untuk dibaptis pada waktu itu. Dondi Tan harus memahami dahulu bahwa Yohanes pasti tidak mungkin melakukan baptisan hanya sekali, atau dalam satu hari saja, tentu dalam beberapa hari. Bisa saja pada hari tertentu ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang dibaptis Yohanes. Sementara pada hari yang lain ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang hanya melihat-lihat namun menolak untuk dibaptis. Begitu pula dengan penduduk Yerusalem dan sekitarnya, tentu tidak seluruhnya dibaptis Yohanes. Karena itu adalah sesuatu yang wajar apabila ada kisah yang berbeda yang ditulis di Injil Matius dengan apa yang tertulis di Injil Lukas. Jadi jelas adalah hal yang biasa. Apabila ada perbedaan antara yang ditulis di Injil Matius dan yang ditulis di Injil Lukas. Itu karena melihat hal yang sama, yaitu pembaptisan. Namun pada waktu yang berbeda. Sekarang nomor 9 nih. Menurut 4 gospel, setelah Yesus dibaptis itu Yesus kemana Mas? Nah ini ceritanya agak panjang. Ya. Setelah dibaptis. Ya, setelah dibaptis Yesus kemana? Dari Sungai Yordan atau Betania? Udah tahu salah nanya lagi. Udah tahu beda nanya lagi. Mana tahu sudah ditahu. Ya, kalau di Matius mengatakan setelah dibaptis Yesus ke padang gurun ya. Di Markus juga begitu, setelah dibaptis Yesus ke padang gurun.
Lukas juga sama, setelah dibaptis Yesus ke padang gurun. Nah, ini nanti pemirsa bisa cek di Matius 3 ayat 13 ya. Kemudian di Markus 1 ayat 9. Di Lukas 4 ayat 1 dan 2. Nah, di Yohanes ini Mas yang agak beda sendiri nih Mas. Ini karena ayatnya agak panjang ya. Itu dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 43. Jadi enaknya gimana nih ya? Mau dibaca semua apa enggak ya? Apa saya baca aja ya semua ya? Coba yang mendekat bacain aja Mas. Ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ini dari Yohanes ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Ya, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Berikutnya, murid-murid Yesus yang pertama. Nah ya, perhatikan ya nih ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, terakhir ini kita lihat. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus ya. Nah, perhatikan ayat 43 nih. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku," ya. Kemudian di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ, ya. Jadi artinya pada hari ketiga setelah Yesus dibaptis, Yesus ada di perkawinan di Kana. Ya. Jadi kalau kita baca tadi dari ayat 29, artinya setelah Yesus dibaptis, itu dalam waktu 3 hari, Yesus ada di perkawinan di Kana. Itu melakukan mujizat yang pertama gitu. Ya. Tetapi di Matius, Markus, Lukas disebutkan bahwa setelah dibaptis, Yesus ke padang gurun. Nah, yang salah yang mana? Kalau gitu, Mas? Iya juga ya. Iya juga. Dari kemarin iya juga. Gimana dong Mas Jo? Ada tanggapan nggak Mas Jo? Komplain Dondi Tan di sini adalah adanya perbedaan pada Injil Yohanes. Karena apabila pada Injil Matius, Markus dan Lukas setelah Yesus dibaptis dibawa oleh Roh ke padang gurun, berpuasa 40 hari dan kemudian dicobai iblis. Sementara pada Injil Yohanes tidak diceritakan Yesus pergi ke padang gurun puasa 40 hari dan dicobai iblis. Bahkan pada hari ketiga setelah dibaptis Yesus hadir pada acara perkawinan di Kana dan membuat mukjizat yang pertama di situ. Bagaimana dengan komplain Dondi Tan tadi? Hal itu bisa terjadi karena pemahaman yang konyol dari Dondi Tan sendiri. Beliau dengan seenaknya menentukan waktu pembaptisan Yesus yang di Injil Yohanes.
Padahal tidak ada tertulis di situ Yesus dibaptis pada waktu itu. Kita buktikan. Yohanes pasal 1 ayat 26-28. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia, yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Perhatikan, ayat-ayat ini tidak ada menceritakan pembaptisan Yesus sama sekali. Yang terjadi di Betania itu, adalah peristiwa di mana Yohanes Pembaptis ditanyai beberapa imam dan orang-orang Lewi mengenai dirinya. Jadi bukan peristiwa pembaptisan Yesus. Cacat nalar yang sangat parah dari Donditan yang mengartikan itu. Terbukti orang ini bodoh. Jadi wajar apabila beliau ini tidak menemukan keanehan-keanehan di dalam kitabnya. Sekarang bisa kita tertawakan. Donditan, yang dengan kebodohannya, mencoba membohongi orang Islam, dan orang Kristen. Jadi bisa saja, Yohanes pada waktu ditanyai para imam dan orang-orang Lewi di Betania itu, sudah membaptis Yesus di sungai Yordan 40 hari yang lalu atau bahkan lebih. Hanya, gara-gara salah menafsirkan Yohanes pasal 1 ayat 28. Kajian Donditan jadi hancur-hancuran. Karena kita ketahui, Yohanes Pembaptis berkarya menyerukan pertobatan dan membaptis selama beberapa bulan sebelum akhirnya ditangkap Herodes. Sudah kita jawab semua komplain Donditan. Pertama, di manakah Yohanes membaptis? Injil Matius, di sungai Yordan. Injil Markus, di sungai Yordan. Injil Yohanes, di sungai Yordan. Jadi ketiga Injil kanonik itu mengisahkan hal yang sama. Yohanes membaptis di sungai Yordan. Sedangkan asumsi Donditan di Injil Yohanes, Yohanes membaptis di Betania, terbukti salah. Peristiwa yang dikisahkan terjadi di Betania itu bukan pembaptisan. Tetapi di situ Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang dirinya kepada para imam Yahudi dan orang-orang Lewi yang menanyainya. Dijelaskan pula di situ, Betania itu ada di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Narasi yang begitu jelas dan gamblang gagal difahami Donditan. Mau apa lagi? Kedua, apakah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dibaptis Yohanes atau tidak? Injil Matius, orang-orang Farisi dan Saduki dibaptis. Injil Lukas, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak dibaptis. Sudah pasti, tidak semua orang-orang Farisi dan Saduki serta ahli-ahli Taurat bersedia dibaptis. Tentu ada yang menolak dibaptis. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi awam. Tidak semua bersedia dibaptis. Tentu ada yang menolak dibaptis. It's so simple. Injil Matius menulis mengenai orang-orang Farisi dan Saduki yang bersedia dibaptis. Injil Lukas menulis mengenai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menolak dibaptis. Ketiga, kemanakah Yesus setelah dibaptis? Injil Matius, Markus dan Lukas menulis yang sama. Yesus ke padang gurun berpuasa 40 hari dan dicobai iblis. Injil Yohanes menulis, pada hari yang ketiga setelah dibaptis, Yesus pergi ke perkawinan di Kana. Ini adalah logika Donditan. Ini adalah logika Donditan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19-28 yang mengisahkan peristiwa di Betania, tidak ada ayat yang menulis pembaptisan Yesus. Sudah cukup kita tertawakan kekonyolan Koh Dondi. Sekarang pertanyaan untuk Muslim, benarkah Taman Firdaus di surga? Sekian bahasan kita kali ini. Semoga memberkati.
Gagal paham, Dondi Tan hancur-hancuran.